Cara membentuk mental yang tangguh masa kini melalui buku Filosofi Teras by Henry Manenbiering. Let's go! Kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya seperti menghabiskan energi pikiran, menghabiskan waktu, dan mengganggu kesehatan tubuh. Apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Jika stres meningkat terus pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan, bisa menjadi depresi. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Hidup selaras dengan alam untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis kita tidak berbeda dengan binatang. Sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Siap-siap saja kecewa jika Anda terobsesi pada hal-hal di luar kendali Anda, seperti perbuatan atau opini dari orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri. Kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap kita atas situasi yang sedang dialami. Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang, bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan view, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Ingatlah bahwa menggantungkan kebahagiaan kepada hal yang di luar kendali sesungguhnya sangat rapuh dan sangat berisiko berujung pada kekecewaan. Baik atau buruknya seseorang terletak pada hal-hal yang ada di bawah kendalinya, yaitu pemikiran, opini, interpretasi, tindakan, dan perkataan. Rajin bekerja dan berkarya tidak dilihat sebagai sekedar jerih payah untuk bertahan hidup atau menumpuk kekayaan, tetapi sudah bagian jati diri manusia. Kemalasanlah yang akan membawa kesusahan dan bukanlah jerih payah itu sendiri. Jika kamu hidup selaras dengan alam, kamu tidak akan pernah menjadi miskin. Filosofi Teras mengajarkan kita bahwa langkah awal untuk bisa terbebas, minimal mengurangi keinginan, adalah dengan benar-benar mengenali apa yang kita ingini tersebut. Apakah kita mengingini hal-hal di luar kendali kita? Kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat atau opini orang lain tidak akan pernah menjadi kaya. Seberapa banyak pun harta yang sudah kita kumpulkan, berapapun uang dan harta benda yang kita miliki, akan selalu ada orang lain yang lebih dari kita. Jika kita membuang waktu dan tenaga untuk memusingkan, meratapi, atau terobsesi pada hal yang tidak di bawah kendali kita, maka itu adalah irasional, tidak masuk akal. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan, pikiran, persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya. Jika kita memberi makna yang negatif, maka kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa. Namun jika kita memberi makna yang positif, maka kita akan merasa terinspirasi, lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah. Memberikan diri kita kesempatan untuk berpikir rasional hampir selalu lebih baik dibandingkan dengan terus-menerus membiarkannya ditarik ke sana-sini oleh emosi. Epictetus mengingatkan agar kita tidak tergesa-gesa menilai, apalagi bertindak atas apa yang kita rasakan dan pikirkan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Semua kejadian yang kita alami dan amati dalam hidup pada dasarnya sudah pernah terjadi, sedang terjadi lagi, dan masih akan terjadi. Pada saatnya kamu akan melupakan segalanya, dan akan ada saatnya semua orang melupakanmu. Selalu renungkan bahwa akhirnya kamu tidak akan menjadi siapa-siapa dan lenyap dari bumi.
Sesungguhnya rasa damai dan tentram selalu bisa kita ciptakan tanpa harus menunggu hidup memperlakukan kita dengan baik. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Satu tips dari filosofi teras untuk memiliki mental yang lebih kuat yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya dan jalanmu akan baik adanya. Saat kita mendapatkan musibah, besar dan kecil, bayangkan bagaimana kita bersikap jika ini menimpa orang lain. Subscribe for more motivation.